Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Guru Penggerak Angkatan 9. Perkenalkan, saya Rudi Purnomo SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Hajar, Kota Batu. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Ia percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis semata, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pengajaran yang memperhatikan keunikan dan kebutuhan setiap individu. Menurutnya, pendidik harus mampu mengenal peserta didiknya dengan baik dan mengajar dengan pendekatan yang sesuai, sehingga proses belajar dapat berjalan secara efektif dan menyenangkan. Berikut ini adalah beberapa filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus menuntun individu untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara juga mengenalkan sistem Among dalam pendidikan yang sudah tertuang dalam trilogi pendidikan Tuturi Handayani Ing Matya Mangunkarsa Ing Ngarso Sungkulada. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara juga memberikan pemikiran tentang bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa potensi dan bakat yang mereka miliki dan pendidikan dinamis sesuai perkembangan zamannya. Yang selanjutnya yaitu tentang pendidikan budi pekerti anak. Ki Hajar Dewantara memberikan konsep pendidikan yang berkaitan dengan etika dan moral serta karakter pada anak. Yang selanjutnya adalah asas Trikon Ki Hajar Dewantara, di mana dalam sebuah pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan asas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang terakhir adalah Ki Hajar Dewantara mengenalkan tripusat pendidikan, di mana pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Berikut ini pemahaman dan penerapan proses pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan di sekolah saya sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama adalah metode teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru. Sebelumnya, sesuai dengan paradigma pembelajaran lama yang percaya bahwa faktor guru adalah paling menentukan. Dalam paradigma ini, guru menjadi lebih dominan untuk memberikan ilmu kepada siswa. Siswa memiliki posisi untuk memperoleh ilmu dari sang guru. Paradigma inilah guru menjadi lebih aktif atau teacher center, sedang siswa lebih menjadi objek. Yang kedua, guru hanya berfokus pada asesmen sumatif dan nilai akhir siswa. Dalam hal ini, guru hanya berfokus pada penilaian akhir sebagai acuan ketercapaian belajar siswa. Yang ketiga, guru hanya berfokus pada aspek kognitif siswa atau pemahaman pengetahuan dan intelektual siswa. Guru mengabaikan aspek afektif siswa sebagai unsur penting dalam pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, aspek budi pekerti merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti juga merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Yang keempat, guru yang bertindak sebagai penghukum dalam rangka disiplin positif siswa. Hal ini tentunya sering terjadi dan menjadi polemik dalam dunia pendidikan tentang guru sebagai penghukum, di mana sejatinya seorang guru harus mampu menuntun siswa dengan welas dan asih, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sendiri bahwa seorang guru semestinya mampu menjadi pamong
pendidik dengan welas asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Yang terakhir adalah menjadikan KKM atau kriteria ketuntasan minimum sebagai acuan keberhasilan murid. Di sini guru beranggapan bahwa siswa yang telah mencapai nilai sesuai kriteria ketuntasan minimum, maka siswa dianggap tuntas dalam pembelajaran. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya merasa harus ada pembenahan dan perbaikan dalam pembelajaran di sekolah. Berikut ini beberapa perubahan dan perbaikan yang saya lakukan di sekolah saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama adalah pembelajaran mulai berpusat pada siswa atau student center, yakni siswa yang memperoleh kesempatan untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, peserta didik juga lebih memperoleh perhatian untuk belajar secara aktif. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa dengan memberikan penghormatan sepenuhnya pada siswa, menghamba pada siswa, di mana artinya adalah segala bentuk tuntunan ditunjuk untuk pemenuhan kebutuhan siswa. Yang kedua, penerapan model pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya sesuai dengan karakter dan potensi murid. Dalam pembelajaran diferensiasi menitik beratkan pada karakteristik murid, di mana setiap murid memiliki karakteristik belajar yang berbeda, mulai dari gaya belajarnya, cara pemahamannya, potensi dan bakatnya, serta sosial emosionalnya. Yang ketiga, menerapkan budaya coaching bagi siswa. Program ini sebagai salah satu bentuk penerapan sistem Among sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana sistem Among sendiri memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kemandirian siswa. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri. Yang keempat, menerapkan proses pembelajaran yang menyeluruh. Dalam proses pendidikan dan pengajaran lingkungan, pembelajaran yang menyeluruh adalah suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan keseluruhan siswa, baik secara fisik, sosial, maupun emosional. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan haruslah holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid. Nah, dari beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapannya tadi pada proses pembelajaran, hal yang selanjutnya akan saya lakukan dan saya kaitannya dengan proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, tentunya sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing murid, dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten ataupun produk. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan sistem Among dan welas asih pada murid. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan yang menuntun murid menuju keselamatan dan kebahagiaan. Menuntun menurut Ki Hajar Dewantara adalah berkolaborasi dengan anak didik dalam mengembangkan potensi diri mereka menjadi maksimal. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, pendidikan harus menuntun individu untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Demikian yang saya bisa jelaskan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapannya di sekolah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.